sudah setor ke saya, dan ternyata saya setor ke tempat orang yang Pak Endang namanya, saya masih ingat nama orangnya, dia lari kabur. Waduh, itu stresnya saya masuk. Dibawa kabur duit. Jadi itu bayangkan 250 juta, saya masih usia berarti semester 4 sekitar 19-20 tahun, saya udah ditipu 250 juta. Harapannya saya bisa ikut. Oh, itu saya hampir dibunuh. Wah, sama mahasiswa ini, Dedi ini ngambil uang saya. Ngambil uang mahasiswa. Iya, betul. Ya, kembali lagi dengan Artis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Post bersama saya Vano Tahale, dan tentu saja kali ini saya akan ngobrol dengan tamu yang sangat istimewa. Usianya masih sangat muda, cuma beda beberapa bulan sama saya sebenarnya. Tapi wah, luar biasa. Saya tadi sempat ngobrol sama tokoh yang satu ini, sangat menginspirasi. Dan kira-kira bakal seinspiratif apa obrolan kita pada episode kali ini? Langsung saja, inilah tamu saya. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman yang ada di sini juga. Ini ada Pak Dedi Suparman, betul Pak ya? Iya. Ini Pak Dedi Suparman selaku Direktur Utama Holiday Angkasa Wisata PT Shorten of Sumatra. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah, baik. Oktober ini ya. November. Sudah bulan baru ini. Bulan baru. Oktober baik. Kemarin masih November berber juga Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga jemaahnya berber terus yang berangkat Pak ya. Nah, harapan kita semua. Iya. Amin. Cuaca memang kan lagi kurang oke nih Pak, panas, hujan terus, tapi Pak Dedi tetap sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, saya kalau mau ngomong langsung serius kayaknya nggak enak Pak ya. Saya ini terpesona waktu masuk kantor ini Pak, maksudnya ngelihat kantornya, saya waktu lihat sini, wah ini pasti direkturnya nih yang punyanya, pasti orang udah berumur gitu kan, pengusaha yang, pokoknya yang pengusaha banget gayanya, ternyata pas ketemu direkturnya, loh kok masih muda sekali, saya kaget loh. Umurnya ternyata baru, boleh disebut nggak Pak umurnya nih Pak ya? Baru berulang tahun 36. Nah, baru 36 tahun. Iya. Tapi 18 Oktober kemarin. 18 Oktober, beda 6 hari sama Sripo. Sripo baru 35 tahun Bapak. Pak Dedi udah 30 baru 36 tahun, tapi luar biasa sekali lihat bisnis travelnya berkembang dengan sangat pesat kabarnya Pak ya. Bahkan nih, teman ngobrol, ini ada yang menarik nih. Tadi waktu sebelum mulai saya dengar Pak Dedi ini memberangkatkan setiap bulan Pak ya, 1.000 jamaah untuk umroh Pak ya. Boleh cerita dikit nggak itu Pak? Ya, jadi musim ini 1444 Hijriah, kita itu sudah merumuskan bahwa dimulai musim umroh awal Agustus ya, 1443 Hijriah kemarin di Agustus. Satu musim ini insya Allah kami perusahaan membuat pola charter pesawat. Oh, charter pesawat Pak ya? Jadi dalam charter itu isinya 433 seat jemaah holiday angkasa wisata semua. Satu pesawat? Satu pesawat. Itu udah kayak berangkat haji Pak ya berarti ya? Jadi berangkat umrah terasa berangkat kloter haji. Jadi isinya 433 jemaah, isinya jemaah holiday angkasa wisata semua. Dan satu bulan alhamdulillah sampai hari ini kita berhasil mencarter 2 kali pesawat. Bulan ini ya, bulan setiap bulan dari setiap dimulai Agustus ya. Jadi 1444 Hijriah ini Agustus dimulai musim umroh sampai dengan hari ini, dan November ini nanti terdekat kami berangkat di minggu depan 16 November. Alhamdulillah. Itu jadi kurang lebih 1.000 jemaah. 1.000 jemaah. Ya, setiap pekan ya, setiap pekan ada keberangkatan. Setiap pekan ada keberangkatan. Setiap pekan ada keberangkatan. Ini maksudnya luar biasa. Maksudnya ini kan kita ukurannya Sumsel Pak ya, ukurannya Sumatera Selatan. Kalau mungkin nasional ya lain ceritanya kan. Tapi untuk Sumsel ini boleh cerita nggak Pak? Ada nggak sih travel lain yang di Sumsel yang segini banyaknya juga Pak? Boleh? Jadi mungkin di Sumatera Selatan ini jumlah PPU asli Sumatera Selatan, PPU itu penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Jadi travel yang diberikan izin resmi oleh Kementerian Agama di Republik Indonesia ini, yang asli mungkin Sumatera Selatan atau Palembang ini sekitar ada 35 ya mungkin. Yang asli dari Palembang ya. Kurang lebih. Kemudian lagi ada cabang yang berasal dari banyak provinsi lain di luar Sumsel, mungkin ada sekitar 30-40. Jadi ada sekitar 70-80 travel yang ada di Palembang di Sumsel. Nah, kabar baiknya alhamdulillah satu di antara mereka adalah PT Shorten of Sumatra atau Holiday Angkasa Wisata, dan itu kita buktikan Holiday Angkasa Wisata kami bisa mencarter
2 kali pesawat dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu Iya. full terus Pak ya? Ya 1 bulan. Jadi 2 kali terbang itu isinya jemaah holiday semua. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang melakukan, tapi ya mungkin holiday insya Allah yang the best ya. Nah, amin. Amin. Dan selalu the best lah kalau bisa. Kalau Insya bisa Allah. jangan 2 pesawat aja Pak, 3-4 pesawat Mudah-mudahan, gitu, nambah mudah-mudahan. terus. Dengan doa Nah. dan semangat kita semua. Nah, Insya Allah. artinya kan holiday angkasa wisata ini terpercaya Pak ya? Amin, insya Allah. Terpercaya kalau bisa memberangkatkan segitu banyak per bulannya sampai charter 2 pesawat untuk ukuran travel yang asli Sumatera Selatan itu kan bukan luar biasa lagi, dahsyat Pak kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti terpercaya. Nah, jadi sebenarnya holiday wisata ini dari tahun berapa Pak berdiri kalau boleh tahu? Jadi holiday angkasa wisata ini, saya mau cerita holidaynya dulu apa? Holiday-nya dulu, Bapak holiday nanti. dulu, Ya, karena Jadi memang holiday angkasa wisata ini Hmm. kita itu berdiri 2009. Hmm. 2009. Nah, 2009 itu awalnya saya merintis hanya Biro Perjalanan Wisata saja. Jadi wisata. Wisata tutur ya. Oh, paket-paket Bukan wisata ya, seperti paket-paket itu. Wisata, baik domestik di dalam Indonesia ini atau juga yang internasional. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, karena saya dulu door to door. Jadi kalau cerita awalnya memang apa namanya itu dibangun otodidak ya. Oh, otodidak. Okay. Jadi door to door, singkat cerita sampai 2018 PPU. 2018 PPU izin resmi Kementerian Agama untuk Peta Otonom Sumatera baru keluar. Oke. Jadi kalau bicara izinnya 2018 travel umroh ini izin resminya ya. Iya. Kalau bicara masalah mulainya holiday 2009. 2009. Nah, 2009 ke 2018 itu perjalanan wisata. Perjalanan wisata. Nah, kemudian memulai umrohnya itu sebelum izin itu terbit 2 tahun sebelumnya sudah dimulai. 2016. Sekitar 2016 Pak ya. Itu usianya begitu sampai dengan sekarang. Nah, Bapak ini tadi Pak Dedi sempat nyinggung otodidak nih Pak ya. Otodidak kan artinya belajar sendiri. Ini ada satu hal yang menarik nih. Saya tadi udah dapat bocoran ya, sudah dikasih bocoran sedikit. Pak Dedi ini ternyata backgroundnya itu dari orang yang amat sangat sederhana, betul Pak ya. Backgroundnya beliau ini berasal dari Belitang. Belitang Ya, itu kabupaten Oku Timur ya. sana. Oku Timur itu bahkan BK-nya saya tanya, Pak, BK berapa? BK 16. BK itu ada 30 sekian, Pak ya. 32. 32. Nah, jadi pas di tengah-tengah. Dari BK 1 ke BK 10 itu di jauhnya bukan minta ampun lagi. Minta maaf itu, Pak, bukan minta ampun. Apalagi sampai 16 gitu. Iya. Berarti kan asalnya memang dari ya keluarga sederhana sekali, Pak ya. Iya. Ini bahkan kabarnya nih yang buat saya terenyuh tadi itu. Beliau ini sempat mengalami masa-masa waktu itu makan mie instan katanya sebungkus dibagi 2 supaya bisa makan pagi sama sore. Pak, boleh cerita dikit nggak sih Pak? Dulu cerita perjalanan Bapak lah. Kita tadi udah bahas holiday dikit, jadi pengen tahu nih Pak. Karena usianya muda menginspirasi. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga yang lagi nonton Pak. Bismillah, kalau cerita ini saya nggak bisa terpisah ya, panjang. Iya, silakan Pak. Durasinya panjang. Biar saya duduk aja dengerin Pak. Jadi kalau cerita ini paket, saya cerita sebelah tanggung nanti. Ya, silakan langsung. Jadi Pak. memang ceritanya otodidak itu benar, bahwa saya itu terlahir dari keluarga sederhana. Sederhana itu maksudnya hidup cukup untuk makan. Nah, jadi hidup cukup untuk makan. Ya, saya lahir di Belitang, 18 Oktober. Tadi bulan ini 36 tahun genap usia saya. Nah, jadi memang orang tua saya itu, mama papa saya, itu orang Belitang. Jadi memang saya itu ke Palembang tuh hijrah sendirian, tidak ada keluarga, sebatang kara. Berarti sendirian waktu berangkat ke Palembang? Nah, jadi SD, SMP, kemudian lagi saya di Belitang, Oku Timur, SD, SMP. Nah, tamat SMP saya baru merantau. Nah, memang orang tua saya itu, papa saya itu hanya penjual cabai, tahu cabai? Ya, cabai rawit itu ya, dari pasar pagi. Bukan petaninya Pak ya, Bukan, penjualnya. penjual. Jadi ngambil dari pemasok, dijual lagi eceran. Nah, jadi saya hidup hanya dengan dari sekolah itu, saya 3 saudara, kebetulan saya anak bungsu, paling kecil ya. Dari sekolah dari SD sampai SMP itu kehidupan orang tua saya. Nah, jadi memang saya itu dari SD kelas 1 sampai dengan SMP kelas 3
di sekolah itu juara umum terus. Juara umum, Pak? Iya, juara umum 1 ya, bukan juara kelas, juara umum. Juara umum berarti Jadi, satu sekolah. Satu angkatan itu ya saya nomor 1, alhamdulillah. Seumpamanya ada 9 kelas, nah ini dari 9 kelas itu Bapak juara satunya. Kelas 1 dari SD 1, 2 sampai kelas 6 tamat SMP masuk tamat SD masuk ke SMP. 1 2 3 juara umum lagi dan selalu dapat beasiswa ya, kalau dulu sekolah dapat beasiswa. Nah, jadi memang pada saat itu mama papa saya memutuskan, "Nak, kamu habis SMP ini kamu harus sekolah lebih lanjut. Jangan sampai kehidupan kamu seperti kami yang hanya berkecukupan. Kami mama papa kamu ingin melihat kamu jadi sarjana. Kami mama papa kamu ingin melihat ketika kamu sarjana, kamu jadi anak pintar. Setelah kamu jadi anak pintar, kamu berhasil dan bisa membanggakan keluarga." Pada saat itu kan saya masih kecil. Kenapa? Karena usia saya masih, saya kalau selalu membawakan materi ini selalu terbawa suasana ya, karena memang ingat sekali, saya masih terngiang selalu kata-kata orang tua saya, "Kamu harus jadi manusia lebih baik dari mama papa kamu." Tapi pada saat itu kan yang saya pikirkan tidak masuk ke hati, saya pikir mama papa saya pengen saya sekolah. Nah, jadi saat itu akhirnya mama papa menyekolahkan saya bukan di kampung, bukan di Blitar maksud saya, tapi ke Palembang. Ke Palembang, hijrah. Jadi saat itu kalau saya umur sekitar 16 tahun. SMA? SD SMP 16 tahun kali. Ya, SMA-nya saya di Palembang. Di mana Pak? Jadi saya bukan di SMA, di SMK 4. STM 2. Labong Siarang. Oh. Labong Siarang. Tetangga ini nih, kru kita nih. Itu Labong Siarang STM 2. Jurusan apa Pak STM, Pak? Teknik mesin. Wah. Teknik mesin. Bukan suka muter-muter gitu, tapi Pak itu. Nah, kok bentar, saya pengen nanya. Izin dulu, Pak. Juara umum. Dari SD SMP. Biasanya kan larinya ke SMA. Kok ini STM, Pak? Jadi pada saat itu memang saya mau didaftarkan di SMA. Saya berpikir bahwa saya pikir begini, kata saya sama keluarga saya. Kalau di SMA kan di Palembang, saya kan dari kampung. Nanti yang tadinya saya jadi orang paling pintar di sekolah, karena di kota nanti saya jadi orang paling bodoh. Nah, terus bagaimana? Saya lebih baik menjadi raja di antara rakyat dibanding saya menjadi rakyat di antara orang pintar. Ya sudah, jadi bagaimana? Ya sudahlah, kalau begitu saya pengennya biarin lah, daripada nanti saya sekolah di negeri di Palembang, saya di sini orangnya pintar semua, orang-orang kaya kan dari kampung, takut saya jadi orang paling bodoh. Saya bilang kan, jadi udah minder duluan, Pak. Lebih baik saya jadi orang pintar di antara orang bodoh deh, kata saya, dibanding saya jadi orang bodoh di antara orang pintar. Nah, akhirnya diputuskan, ya sudah kalau gitu mau kemana? STM 2 lah. STM 2 itu kan saya menangis pada saat itu. Kenapa? Berpisah dari orang tua, bayangkan umur 16 tahun, 16 tahun itu SD saya 6, tambah 6, 12. 12 tambah 3 tahun SMP, berarti 15-16 tahun sekitar gitu. 15-16 tahun saya sudah berpisah dari orang tua. Berpisah maksudnya jarak ya. Iya. Udah nggak tinggal lagi serumah. Tidak satu rumah, tidak satu kamar, dan tidak berjumpa sama mama papa dalam 24 jam. Itu ngekos Pak waktu itu? Ngekos. Nah, disitulah saya ditempa gitu, sampai dengan sekarang. Tapi pada saat perpisahan itu saya mau pulang lagi lah ke Blitar, nggak mau saya di Palembang ini. Pikiran saya tadinya ke kota enak, saya pikir mana mungkin saya hidup tanpa orang tua kan. Umur saya masih 16 tahun. 16 tahun nggak mungkin saya tidak ada mama papa. Biasanya di rumah pagi udah siap sarapan, siang udah siap makan, malam udah siap makan. Berangkat sekolah baju udah disetrika. Pulang udah siap ini yang mengurusin makan saya siapa nanti kan? Yang mengurusin baju saya siapa? Ini saya jadi orang tua jadinya bingung. Dan sedangkan apa yang saya kepengen apa-apa saya harus berbuat apa? Jadi sempat nangis. Jadi pada saat ngekos di Lebong Siarang itu, mama saya bilang, "Pokoknya nak, kamu saya tungguin sampai kamu betah ya di Palembang. Mama tidak akan pulang sebelum kamu betah." Oh, jadi waktu itu ibu masih di sana. Mama tidak akan pulang sebelum kamu betah di Palembang. Iya. Nggak mau mama, sampai saya ingat beli baju di pasar 16 buat baju sekolah. Nangis saya, "Kamu sekolah di sini, saya mau pulang ke Blitar." "Jangan," kata mama saya, "pokoknya kamu harus sekolah di Palembang supaya kamu jadi manusia. Kalau di kampung nanti kamu tidak bisa berkembang." Akhirnya saya mendengarkan apa kata mama saya. Pokoknya mama saya pada saat itu pulang sekolah, dia masih di kosan, dia masak. Pokoknya mama antar. Saya udah mengingat itu karena mama saya sekarang tidak ada lagi ya. Jadi saya kalau bercerita tentang ini, benar-benar mama saya itu malaikat lah ya, malaikat dalam hidup saya. Tanpa mama papa saya mungkin saya tidak bisa jadi sampai hari ini. Nah, jadi mama saya menunggu pokoknya sampai 3 bulan, sampai 40 hari rasanya, sampai saya sudah tahu jalan pergi pulang, karena saya ngekos. Kemudian lagi
baru dia pulang ke Blitar. Nanti kamu kalau rindu sama mama ke Palembang ya katanya. Saya masih ingat sekali kata-katanya. Jadi setiap bulan mama akan datangin kamu ke sini sampai rasa rindu kamu hilang katanya. Saya sedih. Saya bilang oke lah, masih kecil kan, intinya saya bersekolah, apapun yang terjadi, mama saya tidak tahu pada saat dia memutuskan harus saya sekolah di Palembang, mama saya tidak tahu kalau si Dedi ini bakal jadi manusia, mama saya tidak tahu kalau anaknya bakal jadi orang sukses, mama saya tidak tahu kalau sampai hari ini anaknya itu diramalkan bakal jadi penolong bagi banyak orang. Nah, apakah mama saya tahu pada saat itu memutuskan kamu harus sekolah, nah, kamu harus ke Palembang? Apa dia tahu tentang masa depan saya? Tidak. Cuman dia punya keyakinan bahwa kamu harus sekolah, kamu harus menimba ilmu yang hanya bisa mama titipkan, tidak punya harta. Jadi mama ini tidak punya warisan buat kamu. Yang hanya bisa mama papa mewariskan itu adalah ilmu, dan ilmu itu kamu yang mencari. Mama papa hanya berdoa dan mama papa akan berusaha bagaimana biaya sekolah kamu bisa terbayarkan setiap bulan. Nah, dari situlah hidup itu terasa saya kejam sekali ya. Kejam sekali bahwa jadi orang yang sulit itu rasanya apa namanya? Ruang lingkupnya kecil ya, ruang geraknya kecil. Nah, dari sekolah itu akhirnya karena ekonomi keluarga papa tadi saya sudah sampaikan, jualan cabai itu hanya cukup buat makan hari itu. Jadi untung pagi 50.000 dimakan satu hari habis. Makan pagi, makan siang, makan malam buat mama, buat anak, buat keluarga. Jadi di situ saya mengenal pada saat itu di sekolah itu STM bisnis multi level marketing. Oh, MLM. Iya, MLM. MLM bidang apa Pak waktu itu? Saya dulu itu produk obat ya. Obat. Oh, yang merek itu. Jangan lupa disensor. Masih ada itu Pak merek itu Pak ya? Masih ada kayaknya sampai sekarang. Nah, itulah saya waktu itu mulai bahwa saya harus membiayai hidup sendiri, saya harus bayar sekolah sendiri, tidak merepotkan dan tidak meminta kepada orang tua. Jadi akhirnya saya memutuskan jualan obat itu. MLM tadi itu ya. Sudah itu jual obat, kemudian lagi sampailah saya itu ada tukang jadi ojek ya, maksudnya ada orang jual gorengan, saya pagi bawa dia supaya saya dapat sisa gorengan buat saya makan. Iya. Lumayan hemat lah Pak ya, untuk buat beli makan. Beli mie yang seperti saya ceritakan tadi itu benar, bahwa karena mie itu ada bisa dibelah dua, pagi buat makan siang, sisanya sebelah buat makan malam. Jadi makan kadang sehari sekali, kadang sehari 2 kali, lihat tersedia itu. Tidak ada yang bisa dimakan ya. Kuahnya tambahin garam Pak biar tetap berasa ya. Nah di situ alhamdulillah STM itu 1, 2, 3 saya juara umum lagi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai akhirnya saya dapat PMDK ke Unsri. Oh, kuliah di Unsri akhirnya. Jadi alhamdulillah di SMK 4 itu saya satu-satunya orang yang dapat PMDK di Unsri. Satu angkatan itu dari mesin. Saya dulu terima di Padang, kemudian lagi di Lampung, di Politeknik. Saya ambil di Unsri. Dan pada saat itu pun saya diterima bekerja di satu perusahaan obat tamat sekolah. Nah, nyambung dari situ kata mama saya, kamu lanjut kuliah dulu lah. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih kuliah dulu. Fokus kuliah. Yang pekerjaan tadi saya sambangi hanya beberapa bulan. Saya tidak kuat karena mesti kerja dan kuliah. Sebabkan kuliahnya pagi karena negeri kan di Unsri. Unsri Layu? Indralaya. Unsri Layu Pak berarti. Indralaya. Berarti era waktu jalan belum sebagus sekarang itu Pak. Ongkos masih berapa ya gitu ya. Pokoknya SPP saya 240.000. Masih 240.000 dulu ya. Kalau sekarang udah sedunia kan. Nah, kemudian di situ dapat PMDK. Dari situ saya mulai jenuh, saya pintar dari SD, SMP, SMA, saya harus ngapain ini? Saya harus ngapain, apa yang harus saya hasilkan kan? Itu Allah takdirkan, saya kebetulan waktu itu ada mata kuliah SKS semester 4 teknik mesin. KKL, kuliah kerja lapangan. Ya. Kuliah kerja lapangan itu kita ngambil SKS itu untuk kunjungan industri. Nah, saya berpikir yang bagaimana saya harus pergi KKL ini kan harus bayar uang dari mana nih? Nah, qadarullah itu pada saat itu saya berpikir kalau begitu supaya saya gratis, saya jadi panitia akhirnya. Saya jadi panitia cari transportasi. Jadi cari bus maksud saya pada saat itu travel belum ada 2006 saya ingat. Baik. Masuk 2004, semester 4 2006. 2006 jadi panitia KKL, kuliah kerja lapangan sampai akhirnya saya itu singkat ceritanya tidak bayar
Kata si bapak itu, pengurus bus, udah kamu saya kasih gratis. Bangga sekali saya waktu itu. Saya ingat bayarannya sampai sekarang masih 1.300.000. 2006 saya gratis tidak bayar, bahkan saya dikasih uang saku 2 juta. Wah, saya bangga. Pulang dari situ, udah kalau gitu kamu carilah katanya di Unsri itu teknik mesin, FKIP semua yang mau berangkat KKL ini hubungi saya. Akhirnya saya door to door datang ke semua jurusan dan fakultas itu. Siapa yang mau KKL cari saya. Makanya saya terkenal pada itu di Unsri. Oh, Kak Dedi ini travel, Kak Dedi travel. Karena ngurusin pokoknya semua keberangkatan Pak Dedi yang ngurusin waktu itu ya. Nah, karena masih sepi. Karena pada waktu itu kan teman-teman ya apa namanya pulang kuliah cuman nongkrong. Belum lihat peluangnya Pak. Ya. Saya berpikir ini peluang bagus supaya saya bisa belajar, mencari uang, terus ada income tambahan buat bayar SPP, buat makan hidup saya. Berarti sebenarnya agak geser dikit nih Pak ya. Berarti tertarik dengan dunia perjalanan itu tidak sengaja Pak? Tidak sengaja. Nggak sengaja ya? Tidak sengaja. Ya karena tadi kebetulan mau KKL, gara-gara nggak punya biaya, akhirnya ya udah jadi panitia. Karena pada saat itu saya masih jualan obat. Karena di Unsri itu setiap mahasiswa, penerimaan mahasiswa, apapun saya jadikan uang, jualan map, saya jualan pena, jualan buku. Saya tidak malu di depan rektorat itu. Ya, oportunis berarti Pak Dedi ini. Apapun itu, pokoknya yang kira-kira ada hasil saya jual lah. Ya oportunis Pak. Pinter ngelihat peluang gitu kan. Di saat yang lain mungkin teman-teman Bapak di umur itu masih pengen saya kuliah udahlah nongkrong tadi main game dan lain-lain. Ternyata Bapak ngeliat peluang, bukan lumayan lagi Pak. Jadi mahasiswa dapat uang saku 2 juta. Hari ini aja masih lumayan sebetulnya Pak dapat uang saku 2 juta. Nah, 2006 apalagi. Mungkin sekarang udah angkanya udah 6 jutaan kali lah Pak ya. Bisa. Nah, maksudnya artinya lebih. Ya sekarang pun dapat uang saku 2 juta bagi seorang mahasiswa itu udah gede banget sebetulnya. Itu mulanya. Nah, terus dari situ perjalanan ternyata tidak terhenti di situ bahwa 2006 saya KKL, 2007 saya langsung pulang dari sana, KKL saya berhasil, saya mencari jurusan-jurusan yang mau ada mata kuliah KKL. Jadi kalau mau KKL, kalau mau jalan-jalan kuliah kerja lapangan cari saya ya. Akhirnya daftar sama saya. Nah, tidak terhenti di situ. Ternyata saya pikir mulus. Ternyata di 2007 tahun depannya dari 2006 saya dapat adik tingkat saya teknik mesin, teknik pertambangan, saya ingat ada teknik pertambangan sudah setor ke saya, dan ternyata saya setor ke tempat orang yang Pak Endang namanya, saya masih ingat nama orangnya, dia lari kabur. Waduh, itu stresnya saya masuk. Dibawa kabur duit. Jadi itu bayangkan 250 juta, saya masih usia berarti semester 4 sekitar 19-20 tahun, saya udah ditipu 250 juta. Harapan saya bisa hidup, bisa terbayar SPP dengan 501 juta, 2 juta rupiah. Orang itu kabur, untung saya berangkat ke Bandung, KKL itu saya ikut. Oh, itu saya hampir dibunuh. Wah, sama mahasiswa, ini Dedi ini ngambil uang saya. Ngambil uang mahasiswa, mahasiswa. Akhirnya apa? Singkat ceritanya, pergi ke pengusaha bus yang kita pakai, dia mau menyelesaikan, mengembalikan mahasiswa tersebut pulang ke Palembang. Pakai perjalanan 7 hari. Nah, baru selesai 4 hari. Masih 3 hari lagi. Saya pikir sampai Palembang selesai urusan. Ternyata saya dituntut. Karena ada satu daripada orang tua mahasiswa pengacara. Oh, Dedi, kamu kalau tidak selesaikan ini, kamu tidak ganti dan kembalikan uangnya, kamu pasti disomasi ya. Udah, wah saya takut sekali pada saat itu, gemetar saya, rasa-rasa ini dunia udah gelap, nggak adil sekali, ya Allah, saya cari hanya untuk makan dan biaya sekolah, kenapa dunia jadi begini? 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, saya udah ditipu sampai 250 juta dan orang tua saya tidak tahu sampai sekarang. Waktu itu saya tidak pernah cerita. Jadi pikiran saya mau ngomong sama orang tua, mau dibayar apa? Orang tua saya punya penghasilan 50.000 sehari. Mana mungkin ini uang dari mana bisa jantungan orang tua saya? Mau nambah-nambahin beban pikiran mungkin. Akhirnya itulah di situ saya titik bangkit. Pada saat itu teman-teman saya ngomong, kamu nggak cocok di usaha ini. Maksudnya pada saat itu saya masih mahasiswa, tapi saya udah berusaha untuk mencari uang dengan marketing, ya, mencari nasabah marketingnya ke jurusan-jurusan di universitas di tempat saya kuliah itu. Tapi akhirnya saya udah mau dilaporin ke polisi. Saya coba pergi lagi ke Bandung pada saat itu untuk meminta penyelesaian apa solusi daripada masalah ini. Kata si PO bus, saya tidak tanggung jawab karena dia hanya bekerja, orang sudah tahu. Sampai sekarang nggak ketemu. Wah, saya bingung. Saya dikasih waktu. Kamu kalau nggak selesaikan ini, pasti kamu
ditangkap polisi, Iya. ya, di penjara. Iya, di penjara, betul. Saya stres pada saat itu sampai saya ngilang kuliah. Jadi saya kuliah itu sebenarnya 7 tahun ya, 14 semester saya habiskan itu gara-gara bisnis. Jatahnya gitu. pokoknya dihabisin. Tapi ternyata emang harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan. Iya, Ada harga yang harus betul, kita bayar. betul. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, akhirnya dikasih waktu, kamu selesaikan ini, saya pergi ke Bandung, tidak juga mau ada solusi. Pada saat itu saya udah kebingungan, jadi bingung. Ya Allah, ini rasa saya apa mesti bunuh diri, pikir saya. Ya. Tapi pada saat itu udah nggak keruan lah, gelap, kuliah udah kacau. Nah akhirnya saya berpikir, kata teman-teman, kamu harus berhenti, mendingan kamu kabur aja, kamu berhenti kuliah, bagaimana mungkin kamu harus kembalikan uang ini, uang kamu sebanyak itu dari mana, umur kamu masih 19 tahun, orang tua kamu bukan aset orang tua ada. kaya, ya, apa yang harus kamu lakukan, wah sudah kamu kacau di hidup kamu. Nah cuman itulah, saya ada kutipan dari satu teman pengusaha saya, kalau kamu bisa selesaikan masalah ini, Dedi, kamu akan jadi orang sukses, katanya. Saya masih ingat kata-kata itu Allah menakdirkan. Suruh orang kamu tidak usah lagi usaha ini karena kamu akan jadi celaka. Sudah bukan bidang kamu. Bukan, ya. Tapi saya tidak berhenti. Mustahil kan? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ya, tidak ada yang mustahil di dunia. Jadi kesuksesan itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai keinginan yang besar, sikap positif dan berpikir positif. Inilah hasilnya. Pada saat itu saya pikir tidak ada lagi orang yang akan mencari saya. Nyatanya pada saat suatu hari saya melamun di kosan saya, sebab saya tidak kuliah-kuliah, saya malu dan takut kan. Ada satu mahasiswa dari FKIP telepon, Kak Dedi, ini Kak Dedi, ya nih Kak, saya sendiri. Kak, bisa nggak katanya buatkan saya perjalanan, saya mau KKL ke Jogja. Wah, kata saya masih ada orang percaya nih sama saya. Saya pikir ini dia tidak tahu berita ini atau memang tetap atau masih percaya. Ternyata dia tidak tahu karena beda jurusan kan mesinnya sama FKIP. Nah akhirnya saya pikir, oh ini kesempatan nih, masih ada orang yang cari saya. Singkat cerita, saya berangkatkan itu, keuntungan itu sampai dengan 8 bulan, habis keberangkatan itu sampai dengan 8 bulan pemberangkatan dari kejadian itu, saya kumpulkan, akhirnya hutang itu terbayar, tanpa satu orang pun dirugikan. Jadi si pengacara itu saya ingat masih, kamu mahasiswa hebat, kamu manusia hebat, masih muda, kamu bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab atas masalah ini. Saya pastikan kamu jadi orang sukses. Saya ingat sekali kata-kata itu, dan berkas perjanjian itu masih saya simpan di berangkas saya. Itu adalah sejarah dan bukti suksesnya saya. Ya. Memang itu namanya kesuksesan itu ada harga yang harus dibayar. Iya, itu harga yang harus dibayar. Pengorbanan, tetap harus ada pengorbanan untuk meraih kesuksesan. Gak ada kesuksesan itu yang semudah membalikan telapak tangan. Jadi itu memang pilihannya begini, kita habiskan voucher gagal kita akan dapat kesuksesan, atau kita terima hura-hura kita, terima nanti voucher gagal kita di akhir. Ya, jadi betul sukses sekali. itu rumusnya adalah bangkit satu kali lagi lebih banyak daripada kegagalan. Betul sampai sekali. Kapan berapapun, karena akan ada satu kesuksesan. Coba lagi sampai kapan, sampai berhasil, sampai menemukan, sampai sukses. Ya, 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangkit, kurang lebih seperti itu Pak ya. Nah, Pak, itulah ceritanya ya. Jadi memang proses perjalanan, nah akhirnya kan setelah masalah tadi selesai, terus akhirnya memilih untuk membuka usaha jasa perjalanan wisata, kan udah bibit-bibitnya nih zaman kuliah kan, akhirnya wah kayaknya memang cocok untuk jadi buka usaha jasa perjalanan wisata ini. Nah jadi setelah itu selesai, saya pede lagi. Saya pede, ini memang jalan saya. Ini memang jalan saya. Jadi sukses itu memang besar, bayar. Ini harga yang harus saya bayar untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dari situ saya dapat banyak relasi. Mulai dari sana semua universitas di Unsri dulu, semua jurusan kalau KKL cari saya, pakai saya. Akhirnya saya pada saat itu masukkan proposal ke sekolah-sekolah universitas di Kota Palembang, kabupaten-kabupaten, sampai ke 17 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan akhirnya pada saat itu banyak yang mengenal saya, banyak menggunakan jasa saya dari 2008, 2009, 2011 sampai dengan 2013 ya, perjalanan. Jadi saya itu memberangkatkan orang setelah saya hitung, mulai 2009 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 150.000 orang saya berangkatkan. 150.000. Plus yang sekarang sebulan 1.000 Pak ya. Mungkin sudah mendekati 200.000 lah. Akhirnya selesai kuliahnya berapa? 7 tahun 7 tahun. Jadi saya di wisuda waktu itu cuci gudang. Kamu harus keluar. Cuman karena orang tahu Dedi ini travel, tapi saya waktu itu di wisuda bangga sudah pakai mobil hasil kerja saya. Nah, itu berbeda jadi Pak waktu itu ya. Orang mungkin wisuda masih di antara orang tuanya, Bapak udah menikmati hasil jerih payah. Pada saat itu. Nah, Pak,
Banyak sekali nilai yang bisa kita ambil dari perjalanan Pak Dedi, dari semangat pantang menyerahnya, terus ngadepin uang yang dibawa kaburnya nggak tanggung-tanggung 250 juta. 150 juta. Terus kita juga tadi dengar ceritanya bagaimana merantau sendirian di umur masih belasan tahun itu nggak gampang Pak. Saya seorang perantau juga, jadi ngerasain gitu kurang lebih pahit getirnya sendirian di tempat yang bisa dibilang tempat kampungnya orang lah kayak gitu kan Pak. Itu kan nggak mudah. Nah Pak, saya juga pengen bahas kayak gini nih Pak. Tantangan Bapak sudah lewatin mulai dari tipu orang, akhirnya bisnis bisa berjalan. Tapi juga ada tantangan yang lain kan Pak. 2020 nih Pak, saya mau agak flashback dikit. 2020 kita semua dihantam sama yang namanya COVID. Itu kan tantangan juga buat pengusaha. Apalagi kalau kita bicara dunia jasa, baik hiburan, perhotelan, restoran juga, usaha wisata, perjalanan wisata nih kan salah satu yang, bukan salah satu mungkin yang paling pertama terdampak. Karena kan otomatis ya di Indonesia nggak boleh ada perjalanan, nggak usah perjalanan wisata, perjalanan bisnis aja susah. Nemuin keluarga aja susah. Ada PSBB lah, ada segala macem, ada batasan-batasan. Terus juga akhirnya kan ya kita juga tahu lah berbagai jenis bidang usaha tuh terdampak, ada yang roboh. Mungkin juga kalau kita ngomongin jasa perjalanan wisata ini atau umroh juga sekalipun otomatis terdampak. Mungkin ada travel-travel juga yang collapse. Tapi saya lihat dan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol Pak ya, tetap bisa bertahan. Bahkan kalau saya boleh bilang, boleh comot sedikit istilahnya tuh bounce back, mantul lagi gitu Pak. Kayak bola kan kalau dilempar ke tembok keras, mantulnya juga makin kenceng kan. Bener nggak Pak? Bola kan kayak gitu. Pak, boleh nggak Pak cerita sedikit prosesnya sepanjang 2 tahun di tengah pandemi? Karena saya juga dapat cerita Bapak ini ternyata Pak Dedi ini selama pandemi itu tidak mem-PHK satupun karyawan. Bahkan menggaji secara penuh. Bapak usianya masih muda, dari background keluarga yang sederhana. Kalau mungkin Bapak backgroundnya memang keluarga kaya, mungkin saya nggak terlalu heran. Karena mungkin ada yang bimbing Pak ya seperti itu. Tapi dari seorang pengusaha muda yang merintis semuanya secara otodidak, bisa bertahan di tengah pandemi tanpa sedikit, bukan tanpa sedikit pun, nggak ada yang dipecat satupun kan Pak, nggak ada yang di PHK dan gajinya tetap full. Boleh nggak Pak cerita dikit Pak? Ini jadi tips yang kayaknya kita perlu dengar. Itu kan tiba-tiba ya. Tidak terprediksi. Ya, tidak terprediksi. Saya ingat waktu itu Februari 2020. Ya. Tanggal 28. Karena saya ingat kenapa masih ada perjalanan umroh saya waktu itu. Perjalanan terakhir mungkin kali itu ya. Terakhir ya. Dan setelah 28 Februari tutup, masih ada perjalanan 2 hari lagi, tanggal 2 atau 3 Maret 2020 waktu itu. Jadi memang pandemi ini kita banyak belajar ya. Saya mengulas bagaimana bisa bertahan. Jadi memang saya itu dimulai dari usaha di 2008. Saya itu punya prinsip bahwa kita harus berinvestasi yang produktif. Jadi kita bisa bertahan itu, saya cerita dulu ya, kuncinya sukses dan kita mencapai sukses itu bisa lebih mudah. Mempertahankan yang sulit. Kenapa? Ya, pada saat kita di atas akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Kita harus menjaga perasaan orang, kita harus menyelesaikan masalah-masalah, kita harus memberikan motivasi terhadap diri sendiri, kita harus mensejahterakan orang, kita harus memikirkan keluarga, dan yang pasti adalah jiwa kita terhadap pencipta kita, Tuhan kita. Nah, jadi satu adalah prinsip sukses itu adalah impian dan sikap. Jadi saya selalu bawakan materi ini, impian dan sikap. Sukses itu 95% harus punya mimpi. Orang-orang besar dan orang-orang kaya dan terkemuka di muka bumi ini semua mempunyai mimpi. Saya contohkan seperti Thomas Alva Edison, mencoba bola lampu sampai 4.000 kali gagal, baru yang ke 4.001-nya hidup dan nyala. Pada saat dia mencoba, jangankan orang teman, bahkan istrinya sendiri pun bilang dia gila. Tapi dia pernah mengalami tuli, karena tulinya itulah dia tidak pernah mendengarkan ocehan orang, tidak pernah mendengarkan cemoohan orang, dan tidak mempedulikan itu. Ternyata karena tulinya dia jadi orang sukses. Kemudian lagi Abraham Lincoln, presiden terpilih Amerika Serikat. Dia tidak cocok daftar jadi RT, jadi RW tidak cocok, saya cocok jadi camat, tidak cocok jadi camat, tidak terpilih, saya cocok jadi bupati kayaknya. Tidak cocok, tidak terpilih bupati, mungkin saya cocok jadi gubernur. Tidak terpilih juga. Jadi presiden. Ya, saya cocoknya jadi menteri. Tidak juga terpilih, saya cocoknya jadi wakil presiden. Wah, tidak juga terpilih. Akhirnya Pak, di 40 tahun usianya mencoba, dia menjadi presiden terpilih Amerika Serikat. Jadi ternyata sukses itu adalah harus mempunyai impian yang lebih tinggi. Impian ini harus kita jaga. Jadi 95% harus punya
punya mimpi. Mimpi inilah yang akan membawa kesuksesan kita. 5%-nya teknis. Teknis itu adalah cara. Saya tidak bisa bicara, belajar bicara, ngomongkan gratis. Saya keturunan orang miskin, orang tua saya, nenek saya bukan orang mampu. Tidak mungkin saya jadi orang sukses, jadi orang kaya. Ternyata itu hanya cara, keberanian, dan dicoba dan dilakukan. 95%-nya adalah impian dan sikap. Nah, mimpi inilah yang membuat saya bisa bertahan, karena semua yang saya lakukan, saya selalu beli hal-hal yang produktif. Nah, jadi pada saat pandemi kemarin 2 tahun itu pariwisata itu dampaknya saat yang pertama tidak boleh berpergian. Jadi benar-benar semua close, domestik, internasional termasuk umroh. Tapi sampai hari ini saya tidak meng-PHK, tidak meliburkan, bahkan kantor Holiday Angkasa Wisata ini hanya sempat libur pada saat PSBB di Kota Palembang diberlakukan, sisanya terbuka sampai dengan hari ini. Nah, alhamdulillah itu bisa saya lewatin. Kenapa? Karena saya banyak menyiapkan wadah-wadah penghasilan di luar daripada travel ini. Nah, jadi itu sudah saya bangun jauh sebelum membeli hal-hal yang yang bisa menghasilkan. Jadi passive income. Passive income itu harus kita bentukkan. Kenapa? Ketika suatu hari kita tidak bekerja lagi, maka kita tetap akan mendapatkan penghasilan dari passive income itu. Nah, sampai hari ini kita bisa bertahan walaupun mungkin banyak teman-teman yang PHK, memberhentikan, kemudian lagi potong gaji. Alhamdulillah kami bisa lewatin itu sampai hari ini. Yang terakhir ada lagi bahwa kita harus punya keyakinan kepada Tuhan kita, Allah pencipta kita, bahwa kita harus membuat Tuhan kita yakin. Kita harus bisa meyakinkan Tuhan kita, maka Allah akan mudah memberikan semua rezeki di dunia ini. Berikhtiar. Yang kedua adalah orang tua. Jadi saya punya prinsip bahwa buat teman-teman juga, jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu akan seperti raja. Jadi kajiannya itu bukan hanya duniawi saja. Jadi kalau dicerita masih ada nggak orang tua? Kalau masih ada orang tua, muliakan orang tuamu, maka rezekimu akan mulia. Bagaimana kok cara lakukan saja? Karena mudah bagi Allah. Biar Allah yang akan menggerakkan isi bumi ini, biar Allah yang akan menggerakkan semua manusia yang akan mengenal, mencari, dan akan berbagi rezeki kepada kita karena bakti kita kepada orang tua. Oke. Menarik. Berarti, saya pengen nanya dulu dikit, Pak. Tadi Bapak bilang salah satunya adalah membeli aset produktif, Pak ya. Aset produktif sebelum pandemi ya. Berarti kalau sederhananya mungkin kayak gini ya, ketika ada satu sumur yang mampet, udah ada sumur lain. Ada keranjang baru. Ada keranjang yang baru untuk ngisi sumur yang lagi mampet tadi, Pak ya. Nah, berarti passive income itu Bapak sudah siapkan jauh-jauh sebelum Covid, Pak ya? Ya, jadi memang saya hobi beli ya, investasi. Investasi apa, Pak? Boleh cerita dulu nggak nih, Pak? Investasi perkebunan ya, sawit ya, properti ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian lagi ada, saya sempat beli gedung wedding juga kemarin. Oke. Jadi memang waktu sebelum Covid yang tidak terprediksi itu sudah maksudnya nggak banyak kesuksesan Bapak tuh dipakai untuk yang konsumtif, Pak ya. Lebih untuk lebih menyiapkan produktif. Ini juga buat teman ngobrol yang punya usaha, mungkin usahanya sekarang sudah mulai berjalan baik. Ini tips yang sangat baik nih. Kalau sudah mulai untungnya agak gede, jangan beli yang konsumtif dulu. Kalau bisa investasi ke hal-hal yang produktif. Hal produktif kan banyak, Pak ya, beli tanah, beli properti, atau mungkin kalau ada yang tertarik sama trading atau yang lainnya kira-kira bisa maksudnya bisa jadi investasi yang baik, silakan. Karena di masa-masa yang tidak terprediksi ini, hal itu akan sangat membantu sekali. Saya lupa tadi pengen nanya apa, Pak. Waktu Covid itu tidak ada PHK sama sekali, Pak ya? Alhamdulillah. Tidak ada. Menjadi seorang berarti kan artinya gini, tim kan sudah bisa survive di tahun 2020 sampai 2022 ini, Pak. Kalau anak buah mungkin udah puyeng nanya ke bosnya. Bener kan? Kalau kayak saya nih, kalau udah puyeng saya nanya ke manajer. Manajer saya kalau puyeng mungkin nanya ke GM. Cuma kadang saya suka bingung. Seorang pemimpin nih, bos seperti Bapak sebagai atasan pemilik dirut, kalau bingung nanya ke siapa, Pak? Pernah nggak sih ngerasa kesepian gitu di atas sendirian nih kan? Kalau kayak level-level karyawan kan ya teman-teman yang di front office ada temennya curhat gitu kan, wah aku nih gitu kan, belum bayar ini bayar itu gitu kan. Tapi pernah nggak sih seorang karyawan tuh mikir, bos nih kalau puyeng kemana? Gitu ya? Pernah nggak ngerasa kesepian di atas situ gitu loh, Pak? Itulah pertanyaan itu harus kita pecahkan sendiri. Jadi saya tuh hanya punya keyakinan Allah
Tuhan saya Allah dan Tuhan kita semua akan selalu membela dan menyelamatkan kita apabila kita yang pertama berbuat baik, berprasangka baik, selalu berpikir positif dan selalu membantu dan memudahkan semua urusan orang. Dan saya sampai titik hari ini apapun sesulit masalah apapun di detik-detik terakhir Allah selalu bantu saya. Dengan solusi yang ada yang bisa saya pikirkan sendiri. Tentu sendiri itu pasti ada titik saya berpikir ketika ada kendala dan masalah saya harus kemana. Begitu pertanyaan orang. Ya, saya ceritain betul. ke siapa. Orang bertanya kemana. Apa solusi yang bisa didapat dan dari mana solusinya itu semua muncul dengan sendirinya atas ikhtiar saya, doa, kemudian lagi yakin sama Allah bahwa apa yang Allah bagi dan Allah cobakan kepada kita ini tidak akan melebihi daripada batas kemampuan. Alhamdulillah semua diselesaikan dengan baik sampai hari ini. Jadi intinya ketika Bapak merasa sendirian cuma bisa ngeliat ke atas aja Pak ya, sama sang pemberi hidup yang membukakan pintu berkat dan rezeki itu Pak ya. Karena saya punya keyakinan bahwa kalau kita memikirkan orang, kata Allah, maka Allah yang akan memikirkan saya. Jadi mustahil kalau saya memikirkan dan memudahkan orang, mustahil Allah buat saya susah. Itu sih. Ya, amin. Nah, yang artinya memang di tengah kesendirian itu tetap ada tempat kita untuk bergantung dan berkeluh kesah, Pak. Karena kenapa? Kalau di agama kita, saya Muslim ya Islam, bahwa ayat pertama turun itu yang dibawa oleh Jibril kepada Rasul kita Muhammad di Gua Hiro, Iqra. Jadi Iqra itu kalau dikutip artinya adalah bacalah. Bacalah kebesaran Tuhanmu ini yang ada di muka bumi ini, macam-macam. Nah, saya merasa dengan Biro Perjalanan Wisata dan Umroh ini, saya membawa dan menyajikan kepada seluruh peserta, baik tur maupun wisata maupun umroh dan haji, membaca kebesaran Allah yang ada di muka bumi. Kebesaran Allah, kita datang ke Candi Borobudur, kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Thailand, kita pergi ke Malaysia, kita datang ke Tanah Suci, mengunjungi makam Rasulullah, itu semua adalah kebesaran Allah. Dan karena kita membawa semua orang untuk membaca kebesaran Allah ini, maka di kalam itu adalah Allah akan mudahkan, bacalah kebesaran Allah. Setelah itu mereka kembali, mereka mengucapkan terima kasih. Jadi tour dan travel adalah hobi yang dibayar. Saya hobi dan dibayar. Iya. Hobi yang dibayar. Hobi saya memang jalan-jalan, kemudian dibayar. Setelah dibayar, orang mengucapkan terima kasih. Itulah keberkahan yang saya rasakan. Ada kenikmatan tersendiri Pak ya ketika bisa memberangkatkan orang untuk beribadah. Itu kan rasanya juga amal yang kita terima juga jadi berkali lipat karena kita sudah bisa membantu orang menikmati kebesaran Tuhan. Itu mulia sekali ya Pak ya. Ini tuh maksudnya jadi kadang orang berpikir bisnis untuk kaya. Ya nggak ada yang salah. Jadi kaya tuh nggak ada yang salah. Ini garis bawah dulu, kita nggak ada yang salah dengan menjadi kaya, nggak ada yang salah dengan jadi sukses. Tapi juga akan lebih baik lagi keberhasilan dan kesuksesan kita juga membawa orang lebih dekat dengan Sang Pencipta Pak. Tentunya begitu. Pak, satu pertanyaan terakhir, bukan terakhir, saya pengen ngobrol masih lebih banyak lagi. Ini cuma sayang durasinya agak panjang nih, durasinya agak terbatas. Pak, 2020 kita ngadepin pandemi yang tidak terprediksi kan. Siapa sih yang tahu 2019 di akhir 2019 masuk 2020 kayak Bapak bilang tadi terakhir 28 Februari masih sempat berangkatin orang. Bulan Maret kalau nggak salah kasus pertama di Indonesia kan, dan terus PSBB, terus juga di luar negeri ada lockdown dan lain-lain. Dan kita nih ada isu yang menarik Pak, kemarin juga waktu saya episode ngerti sebelumnya, saya juga bicara dengan GM salah satu hotel di Palembang, karena kita dengar isu resesi nih. Kita bukan akan mau bahas isunya ya, tapi kita mau bahas optimisme apa yang Bapak punya untuk ngadepin isu-isu yang katanya, wah ini 2023 bakal seperti ini nih gitu. Optimisme apa yang Pak Dedi punya untuk ngadepin tahun, bukan 2023, mungkin 2024, 2025, di tahun yang benar-benar tidak bisa kita prediksi sama sekali. Ya semua itu rencana Tuhan ya, rencana Allah ya. Jadi musibah itu datang dan perginya atas izin Allah. Saya hanya punya keyakinan bahwa fokus saja sama impianmu, maka kita akan sampai. Fokus saja pada impianmu, maka kita akan sampai. Jadi memang bukan berarti kita tidak peduli akan hal itu, tapi kalau kita memikirkan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yang penting satu, fokus saja sama impian, kemudian lagi bangun aset produktif yang menghasilkan, kemudian lagi berdoa dan berjuang. Itu sebetulnya. Jadi berdoa dan berjuang.
Tidak berfokus sama masalah, tidak usah berfokus pada masalah, tapi berfokus pada impian, pada impian, berdoa dan berjuang lah. berdoa dan berjuang. Tetap maju terus. Tetap maju terus. Nah, walaupun ada tantangan atau Jadi badai kalau juga. kita balap lari, kita tidak usah pedulikan siapa kanan kiri, kita fokus aja pada garis finish. Nah, gitu. fokus ke garis akhirnya Pak ya. Fokus pada garis akhir. Ya kalau lari kan kita nggak lihat kiri kanan. Kalau lari kan fokusnya ke depan aja. Pokoknya jangan peduli sampai. lagi, sudah fokus aja ke garis finish. Ya, menarik. Dan yakinlah bahwa bila kita sudah melakukan dengan cara yang baik dan benar, pasti akan ada pertolongan Allah itu. Amin, betul sekali, menarik sekali. Ada pertolongan Allah. Ini produser saya sudah mulai ngelirik durasi kayaknya. Boleh tahu Pak produser sudah berapa lama? Panjang ya? Nah, sudah dikasih jempol. Kayaknya ini jangan satu episode nih, mungkin nanti kita ada kesempatan lain ngobrol-ngobrol. Boleh. Nah, ini benar-benar terakhir Pak ya. Saya nggak mau nanya, tapi saya mau kasih kesempatan buat Bapak untuk mungkin mau nyampaikan pesan-pesan yang bisa menginspirasi buat teman-teman ngobrol lagi nonton saat ini Pak. Ya, jadi buat teman-teman ngobrol, saya kembali lagi bahwa hidup itu hanya satu kali. Jadi kita dilahirkan ke dalam dunia ini dalam kondisi yang sama, bayi, telanjang, tidak bawa apa-apa dan tidak menggunakan apa-apa. Bila ada satu orang yang sukses, maka jalannya pasti sama. Kita pasti akan bisa. Kalau kita lihat piramida itu segitiga lancipnya ke atas. Atas itu maknanya puncak. Puncak itu maknanya paling tinggi. Tinggi itu berarti kita berhasil. Sekarang kita lihat piramida itu kalau lancipnya di atas, maka menanjak. Bila menanjak, maka akan bersusah payah kita sampai ke atas. Tapi bayangkan bahwa bila kita bersusah payah dari bawah ke atas, itu sulit. Tapi kita berada di puncak. Nah, sekarang pilih, mau bersusah payah kita ke atas, tapi sukses, atau kita tetap tidak melakukan apa-apa, tapi kita berada di bawah. Itu pilihan kita. Jadi hidup hanya satu kali, pilihan sukses dengan tidaknya itu ada di tangan kita. Suksesnya seseorang itu tergantung dari pola pikir dan sudut pandangnya seseorang. Jadi kalau sudut pandangnya besar, sudut pandangnya positif, selalu berjuang dan mau berikhtiar, lakukan kebaikan kepada semua orang, memudahkan semua urusan orang, dan muliakan orang tua, serta selalulah taat kepada Sang Pencipta ya. Jadi insya Allah hidup kita akan lancar dan Allah mudahkan. Sukses itu hanya bonus, yang penting kita dapat keberkahan di dunia ini. Terakhir, kalau kita mau melihat mata dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Saya selalu bawakan materi ini. Mata dadu itu peluang keluarnya angka 6 itu 20% dari jumlah lomparan. Jadi kalau kita melomparnya hanya 2 kali, maka peluang keluar angka 6 itu kecil. Tapi apa maknanya? Untuk mendapatkan kesuksesan lebih besar, lebih banyak, lakukan lebih banyak. Jangan takut gagal. Karena semua orang sukses itu pasti gagal. Tidak ada ceritanya. Kalau mau sukses, lupakan gagal. Kalau mau gagal, lupakan sukses. Kalau takut gagal, lupakan sukses. Jadi maknanya, kalau mau sukses, lupakan gagal. Kalau takut gagal, lupakan sukses. Itu pilihan. Pilihan. Jadi ukirlah hidup ini dengan mulia, dengan cara dan bisnis apapun itu, semua bisa dilakukan asal kita fokus. Kuncinya satu, fokus, lakukan, fokus, lakukan, fokus, lakukan. Kesuksesan akan menghampiri kita, insya Allah. Amin. Baiklah, perbincangan yang sangat menarik sekali, Pak. Saya pengen nambah lagi ngobrolnya. Mungkin kita bakal nanti akan ada episode-episode berikutnya yang ngobrol yang lebih dalam lagi. Karena dari obrolan ini saya belajar banyak hal, Pak. Bahwa kesuksesan itu sebenarnya semua orang, Pak. Betul sekali. Asal kita mau terus berdoa dan berusaha, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Peluang itu akan selalu ada. Tidak memandang siapapun kita. Walaupun mungkin hari ini gagal, percayalah akan ada kesempatan-kesempatan lain kita buat bangkit lagi. Pak Dedi tadi juga sempat cerita sharing bahwa dia sempat ketipu uang sampai 250 juta. Hanya itu. Perjalanan umrah saya udah ada di Kalimantan 1,5 miliar, Pekanbaru. Mungkin saat umrah ini kalau 2 sampai 3 miliar sudah ada di tipe orang. Tapi tidak jadi masalah. Anggap saja itu sedekah. Allah akan mudahkan. Yang penting satu syaratnya kita tetap berlaku baik. Sebagaimana kita kalau kita agama kita Islam, kita itu mengikuti akhlaknya Rasulullah ya. Selalu harus sabar, harus berpikir positif, selalu berprasangka baik, kemudian lagi muliakan orang tua. Saya ulang lagi itu. Ya, ini memuliakan orang tua yang harus diulang-ulangi lagi. Jangan sampai lupa, Pak. Dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal, disitulah semuanya dimulai. Keberhasilan hari ini juga tetap ada langkah awalnya. Yaitu yang melalui orang tua kita. Melalui siapa lagi coba, Pak. Baiklah, teman ngobrol. Perbincangan yang sangat menarik sekali. Terima kasih sekali lagi, Pak Dedi. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin. Sampai jumpa. Sangat menginspirasi sekali. Gitu. Apalagi kalau mungkin ada teman ngobrol yang saat ini sedang bingung, lagi galau, lagi gagal, bahwa tetap akan ada kesempatan buat berhasil asal mau coba terus. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi, ini udah ngundang kita ke sini
Dan mudah-mudahan juga Holiday Angkasa Wisata ini bisa buka cabang. Sesumsel kan udah ada nih Pak ya? Sumsel 17 kabupaten kota sudah ada cabang dan 8 provinsi di luar Sumatera Selatan saat ini. Ada di mana? Aceh katanya Pak ya? Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bangka, kemudian lagi Banjarmasin, Bandung, Bali, Palembang pusatnya. Palembang pusatnya. Nah, ini pusatnya Palembang justru ya, bukan dari Jawa ke sini malah ya, pusatnya dari. Mudah-mudahan nanti buka di Sulawesi juga Pak ya. Mudah-mudahan buka Sulawesi juga supaya sama kayak Tribun Network. Tribun Network kan ada dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan. Barangkali saya itu juga mungkin masyarakat di Palembang atau Sumatera Selatan yang mau berumroh ya. Silakan Pak, promo terakhir, kesempatan terakhir ya. Silakan Pak kalau mau promo Pak. Jadi yang mau berumroh bahwa yakinlah kita ini sebagai Islam atau Muslim yang beragama Muslim, haji dan umroh ini merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi kita Islam itu disebutkan kita harus menunaikan rukun Islam yang kelima bila mampu, yaitu berhaji dan berumroh. Nah, mampunya itu kita yang harus memampukan diri kita. Jadi Allah itu membantu yang mampu, bukan harus ada keinginan untuk melaksanakan perjalanan haji dan umroh. Nah, kami menyediakan fasilitas dengan harga yang relatif lebih murah. Kemudian lagi jadwal pemberangkatan kami 1 bulan 2 kali charter pesawat dan berangkat setiap pekan. Ada di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan ini, kantor pusatnya di Palembang. Jadi buat teman-teman dan masyarakat yang ingin berumroh, boleh hubungi cabang kami di 17 kabupaten kota, bisa datang ke kantor kami. Yang di luar dari Provinsi Sumatera Selatan, ada kantor cabang kami di 8 provinsi. Silahkan datangi dan kunjungi kami, silahkan daftarkan diri Bapak Ibu menggunakan jasa kami Holiday Angkasa Wisata. Mudah-mudahan perjalanan kami ini selama ini 1 bulan bisa 1.000 pemberangkatan, sampai hari ini tidak ada permasalahan dan harga kami relatif lebih murah, insya Allah. Ya, memang tadi sempat dengar harganya sebenarnya agak lebih murah, bukan agak lebih murah bahkan dari travel yang lain. Pak, memang saya pengen ngobrol terus Pak ini Pak. Jadi bisnis itu kita harus lihat peluang, pasarnya itu apa ya, kemana kita harus memasarkan dan apa yang laku di situ. Iya. Soalnya dari muda Pak Dedi ini udah oportunis ya, ngelihat peluang gitu kan. Baiklah teman ngobrol, waktunya memang sudah sangat terbatas sekali Pak ya. Saya tunggu undangan lagi untuk ngobrol-ngobrol Pak. Mungkin nanti Pak Dedi main yang ngobrolnya di kantor kita Pak. Nah, supaya bisa sharing lebih banyak lagi sama teman ngobrol yang udah punya bisnis atau pengen buka bisnis. Baiklah, sekali lagi teman ngobrol, terima kasih sudah menyaksikan Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Post episode kali ini. Dan tentu saja tetap jangan lupa untuk saksikan Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Post. Dan jangan lupa juga nih, tetap untuk like, share, subscribe semua platform sosial media Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Dan tentu saja buat teman ngobrol yang mungkin pengen jalan-jalan dan bingung mau nyari jasa travel seperti apa, langsung aja ke Holiday Angkasa Wisata yang ada 17 kabupaten kota Sumatera Selatan, bahkan ada 8 provinsi, dan juga mungkin ada teman ngobrol yang rindu ingin berangkat umroh atau bahkan berangkat haji, Pak, nanti bisa dibantu juga di sini. Nah, langsung aja datang ke Holiday Angkasa Wisata yang alamatnya ada di bawah sini. Tapi nanti diedit dulu. Baiklah Pak Dedi, semoga usahanya terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga makin lancar usahanya. Amin. Semoga Holiday Wisata bisa buka di mana aja Pak, se-Indonesia Raya kalau bisa Pak ya. Dan tentu juga kita nantikan inovasi-inovasi. Saya ini terkejut ternyata di Sumatera Selatan ada toko yang sangat muda sekali, tapi sudah memiliki aset yang banyak banget ini Pak ya. Ya, dan tentu saja optimis nih. Nah, apapun yang terjadi kita harus tetap optimis. Baiklah teman ngobrol, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan ngobrol edisi kali ini. Sampai jumpa di Ngartis episode berikutnya. Ciao.